karena ini baru saya babak pertama, jadi gue merangkum apa yang gue dapat di babak pertama Liverpool Chelsea, dan babak kedua ntar di selanjutnya gitu. Di babak pertama gue lihat Liverpool sama Chelsea bener-bener seimbang banget, serius seimbang banget. Chelsea mengandalkan counter attack, sementara Liverpool tetap nge-push, dan setiap kali mereka kehilangan bola, gegen pressing Klopp itu bener-bener gila. Pemain depan Liverpool, Firmino tentunya, gue juga pengen sorotin. Firmino tampil sebenarnya cukup baik, cukup on fire juga, berapa kali penampilan juga buat gue mukau lagi. Gue rindu banget sama Firmino yang on fire seperti itu, karena di musim lalu gue nggak ngeliat dia seperti itu. Mane dan juga Salah masih agak-agak sulit nembus pertahanan Chelsea yang cukup rapat, walaupun di babak pertama skor berakhir itu sama atas Liverpool dan juga Chelsea, seri ya kan. Dan Matip juga melakukan kalau nggak salah 3 atau 4 blunder di babak pertama tadi, dan seluruh blundernya itu hampir berakibat gol gitu loh. Untungnya Virgil dan pemain belakang lainnya, Fabinho dan lain-lain, masih bisa di handle dengan cukup baik gitu loh. Untuk gol Havertz mungkin gue nggak bisa nyalain, nggak bisa denial. Gol yang cukup bagus juga, bener-bener indah banget. Dan pas gue ngeliat gol Havertz, gue juga tepuk tangan gitu. Awalnya nggak percaya, tapi pas gue liat replaynya gue juga applause, tepuk tangan. Dan untuk gol Liverpool dari penalti, gol Salah, sebenarnya gue setuju untuk handball, tapi gue nggak setuju untuk red card Reece James, karena menurut gue Reece James itu kan dia handnya kan bukan tangan yang aktif gitu loh, kayak misalnya Luis Suarez waktu lawan Uruguay sama Afrika apa gitu, gue lupa deh. Ya waktu dia di goal line clearance dia bener-bener pakai tangan diginiin kan. Kalau Reece James itu kan cuma dikit doang gitu, nyenggol gitu kan. Menurut gue itu nggak adil, karena menurut gue harusnya dia maksimal kasih kartu kuning gitu loh, maksimal kasih kartu kuning. Kalau kartu merah udah keterlaluan sih kalau menurut pribadi sih. Dan sama ini sih, sama berapa kali juga Chelsea dengan counter attack-nya tentunya bener-bener susah banget untuk dikendalikan sama main Liverpool. Dan Liverpool juga tetap pakai gegen pressing dengan pemain-pemain yang ngepress secara tough gitu kan. Cukup bagus, tapi pada akhirnya sebenarnya kalau misalnya tanpa gol Salah, babak pertama mungkin skor bakal berakhir 1-0 gitu loh. Dan satu main lagi bakal kusorotin, mungkin Harvey Elliott. Gue baru lihat, gue jujur gue nggak nonton seluruh pertandingan Liverpool. Gue mungkin salah satu fans yang tidak nonton banget Liverpool, dan gue nonton pun untuk pertandingan yang menurut gue penting gitu loh. Dan gue lihat di sini Elliott juga cukup memberikan impact yang cukup besar gitu loh, menggantikan peran yang biasanya dipakai oleh yang diisi sama Thiago Alcantara yang dicadangin babak pertama. Cukup mengesankan sih bagi gue. Dan kalau misalnya Harvey Elliott tetap seperti itu, mungkin dia mungkin bakal menjadi salah satu pemain muda dengan potensial yang cukup tinggi dan baik sih sebenarnya, bakal jadi pemain kelas dunia juga sih. Dan menurut gue cukup mempertanyakan kenapa Klopp narik keluar Firmino di menit 41. Karena menurut gue kalau misalnya gue ngerti kenapa kenapa si Klopp narik keluar Firmino di babak pertama, sebelum babak pertama bahkan. Karena mungkin mungkin kalau misalnya Liverpool belum mencetak gol babak kedua, itu kayak 5 menit akhir babak pertama tuh menjadi pemanasan bagi Diogo Jota. Tapi pada akhirnya Liverpool bisa menyamakan kedudukan langsung di sebelum babak pertama usai. Arnold, Robertson, sebenarnya gue masih agak ngeri-ngeri sedap sama mereka berdua, karena mereka ofensifnya dapet banget, tapi kadang-kadang defense-nya tuh
kurang cepet turun gitu. Apalagi Arnold. Kalau Robertson tuh cepet turun, tapi kalau Arnold tuh agak sedikit sering telat banget gitu. Dan Salah juga berapa kali sulit nembus karena apa ya, kalau Liverpool terus-terusan kayak gini nggak mau bervariasi beli pemain, mungkin bakal sulit untuk juara lagi karena ya setiap tahun ngandalinnya dari pemain dari tengah ke samping. Kalau nggak dari pemain belakang ke Arnold, Robertson nyamping, umpan ke tengah, umpan ke tengah ke Firmino atau siapapun itu, atau misalnya kasih ke Mane, cutting inside Mane atau Salah gitu kan. Gitu-gitu terus gitu setiap tahun. Jadi Liverpool harus beli pemain sih, nggak bisa nggak sih gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya Liverpool nggak mau beli pemain ya tetap bakal gitu-gitu aja, tetap bakal nggak ada perubahan yang berarti gitu loh. Main depan Liverpool juga apa ya, sudah mulai terbaca permainan klub sebenarnya sih, sudah mulai terbaca permainan klub yang terus-terusan ngandalin trio Firmansyah gitu loh. Firmino sebagai false nine, Mane dan Salah sebagai goal creator, dan juga siapa nama itu, dan juga kadang-kadang Diogo Jota sebagai super sub. Henderson masih tetap sama, walaupun beberapa kali ya ada sedikit kesalahan, tapi tidak terlalu berimpact besar banget. Kecuali tadi Matip berimpact besar, berimpact bener-bener gila banget. Dan menurut gue Matip harus jadi pelajaran di babak pertama, karena Matip itu sebenarnya Matip tuh main bagus, tapi dia tuh kan apa ya, salah satu pemain free agent. Jadi kalaupun Liverpool jual, dia tetap bakal untung bagaimanapun tetap untung gitu loh. Dan pertarungan Virgil sama Lukaku belum selesai tentunya, karena ini gue masih nunggu babak kedua juga sampai nonton video ini. Memang Lukaku sempet ngelewatin Virgil, walaupun di saat dia ngelewatin itu impactnya nggak terlalu gede karena tidak terjadi apa-apa juga. Dan sejauh ini pertarungan antara Lukaku dan juga si Virgil cukup seimbang, karena kedua pemain tetap apa ya, Lukaku berapa kali gue lihat itu malah nyerang dari sisi Matip, bukan sisi Virgil. Mungkin karena si Lukaku juga tahu gitu, karena Matip itu tidak sebagus dan setaf Virgil. Karena kalau misalnya Lukaku tetap berusaha untuk berduel dengan Virgil terus-terusan gitu loh, di saat bawa bola dia harus selalu berhadapan dengan Virgil, dia bakal kesulitan sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya berapa kali gue lihat kayak dia sebenarnya bisa ke arah ke arah Virgil gitu loh, tapi yang pertama mungkin peluangnya kecil, dan peluang untuk ngeluarin Virgil juga agak susah. Dan akhirnya dia menggunakan strategi yang lain, menyerang lewat sisi Matip, karena Matip juga nggak setaf Virgil gitu loh. Gue tahu Matip adalah pemain yang bagus, salah satu pemain salah satu back yang bagus di Liverpool, tapi untuk nge-man mark Lukaku, Matip bukan orang yang tepat sih sebenarnya. Kalau misalnya Virgil cedera nih, amit-amit misalnya nih, babak kedua misalnya tiba-tiba dia cedera di awal babak kedua, menurut gua Lukaku bakal lebih leluasa kalau misalnya Virgil nggak ada sih sebenarnya. Karena siapapun itu, kecuali mungkin Ibrahima Konate. Kalau Ibrahima Konate dipasang mungkin masih bisa ngejaga Lukaku, walaupun tidak setaf si Virgil mungkin. Tapi kalau misalnya misalnya ini masukin Joe Gomez dengan Matip duet, menurut gua Lukaku bakal lebih leluasa, karena Joe Gomez punya pace, tapi strength-nya nggak setaf Virgil van Dijk. Matip nggak punya pace, dan tough-nya juga tidak sekuat dari Virgil. Ibrahima Konate nggak terlalu punya pace, tapi
toughnya hampir sama kayak Virgil gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit si Virgil cedera, gue kalau misalnya gue sebagai klub mungkin gue juga bakal tetap masukin Ibrahim Konate sih gitu loh. Dan apa ya, cukup ini sih, cukup tricky sih dengan menampilkan apa ya, offensive fullback yang apa ya, yang benar-benar nyerang terus. Dan kadang-kadang kelemahan Liverpool ya itu di saat mereka di counter attack, satu-satunya pemain yang bisa mundur adalah Fabinho doang gitu loh. Karena yang lain tuh Henderson, Harvey Elliott atau Thiago. Contohnya gini, kalau misalnya Liverpool formasi awal 4-3-3, di saat mereka nyerang formasi bertukar jadi 3-5-3-4-3 gitu. Dan di saat mereka di counter attack, formasi 3-4-3 itu harus bertransisi ke 5-3-2 atau 5-2-3 gitu. Jadi transisinya itu apa ya, transisi fullbacknya itu yang masih cukup harus diperbaiki si Liverpool itu sih, menurut gue sih pribadi sih. Karena balik lagi tuh ya, apa namanya, Liverpool tuh gue ngerti kenapa Liverpool nggak beli pemain. Gue ngerti karena mungkin yang pertama, pembangunan mereka masih mencoba untuk membangun Anfield gitu. Pembangunan Anfield yang stand yang paling kecil lah pokoknya, itu mau digedein lagi. Dan setahu gua Liverpool itu semenjak yang megang FSG ini, sistemnya itu adalah buy sell. Jadi jual beli. Kita harus jual dulu baru beli pemain gitu. Gitu sih. Jadi ya ini udah babak kedua udah mulai, jadi aku bakal nonton dulu dan bakal gue langsung lanjut ya ke ringkasan babak kedua sih. Jadi baru aja gue nonton pertandingan babak kedua antara Liverpool lawan Chelsea, di babak kedua sebenarnya gini, Liverpool memang lebih banyak attempts, lebih banyak nyerang, lebih sering pressure, tapi sekali lagi yang seperti udah gue bilang di di babak pertama tadi, analisa halftime, gue merasa memang defense Chelsea di bawah Thomas Tuchel lebih tough sih, lebih kuat banget sih. Karena gini, apa ya, Rudiger, Eduardo Mendy, Christensen, tadi juga sempat di babak kedua masukin Thiago Silva juga menurut gue, dan Azpilicueta juga. Apa ya, bener-bener tough bener bro. Maksudnya Liverpool dengan 11 pemain, masukin Tsimikas, masukin Thiago Alcantara, masih belum bisa jebol gawang Chelsea gitu loh. Tapi gue bisa takjub dengan performa Liverpool karena apa ya, walaupun bagaimanapun tetap gue harus berbangga sama Liverpool, dan juga gue harus bangga juga dengan Chelsea. Karena gini, Chelsea memang tidak menang, tapi mereka berhasil menahan imbang Liverpool di Anfield, dan berhasil menahan imbang dengan 10 pemain. Babak kedua benar-benar dikuasai sama Liverpool. 45 menit babak kedua, fuck off. Liverpool benar-benar all out attack. Chelsea benar-benar defensif. Terbukti yang dimasukin juga Mateo Kovacic dan juga Thiago Silva. Bahkan di depan kalau nggak salah formasi di saat Chelsea 10 pemain itu tetap formasinya 5-2-2-1. Jadi karena nggak ada Kante kan, jadi nggak ada si siapa namanya, Reece James, jadi 5-2-2-1. Jadi di belakang itu tetap pakai 5 back, dibantu sama Jorginho juga sebagai defensive midfielder. Kovacic ganti Havertz, duet sama Mount, dan Lukaku di depan.
nggak perlu banyak gue bicara sih, karena apa ya, terbukti memang berapa kali memang ya Jota gue akui memang insting mencetak golnya lebih tinggi daripada Firmino. Gue akui itu karena em, bahkan di saat pertama kali si siapa namanya si Jota itu datang ke Liverpool di musim pertamanya, itu trio lini depan Liverpool tuh memang sedikit bukan sedikit lagi sih, memang menurun gitu loh, menurun di musim itu. Dengan adanya Jota, Liverpool patut bersyukur karena di musim itu mereka masih memiliki pencetak gol yang kuat selain Mo Salah. Karena biasanya Liverpool mengandalkan Mo Salah dan Mane sebagai pencetak gol mereka. Di saat Jota main, Jota nyetak gol gitu. Jadi Liverpool cukup hoki, cukup bagus mendatangkan Diogo Jota. Robertson tampil bagus banget, walaupun gak main full, tapi Robertson apa ya, di beberapa menit terakhir juga di sekitaran 75 sudah mulai hilang fokus. Habis itu ya 15 sampai 20 menit terakhir Robertson udah mulai hilang fokus. Habis itu pemain depan Liverpool juga udah nggak bisa banyak bicara juga. Mane juga gue liat berapa kali lepas possession, kebiasaan Mane itu kadang-kadang hard touch Mane itu menentukan. Biasanya kan pemain-pemain lain kan kalau dia punya hard touch yang terlalu hard gitu kan, itu tuh bisa jadi hilang kontrol bola gitu. Tapi kalau Mane itu kadang-kadang hard touch-nya itu justru menentukan gimana dia mau melewati lawan gitu loh. Kalau menurut gue pribadi ya. Dan setelah gue lihat penampilan Edouard Mendy, gue mikir memang Edouard Mendy itu apa ya, sama kayak Alisson gitu loh, karena Alisson tuh juga offensive goalkeeper kan, dan Eder Mendy pas golnya juga offensive goalkeeper dan akrobatik goalkeeper juga, nggak tahu juga sih, tapi setahu gue offensive goalkeeper si Alisson dan juga Eder Mendy. Dan Eduardo Mendy dan defense Chelsea menurut gue salah satu dari defense dan juga Eduardo Mendy harus dijadiin man of the match sih. Terlepas dari bagaimana penampilan Liverpool sepanjang babak kedua, Elliot juga masih bagus banget. Berapa kali di menit 70, berapa kali Elliot bisa apa ya? Sebenarnya dia bisa ngambil keputusan dan mungkin bisa jadi attempts. Tapi berapa kali dia nggak ngambil itu karena nggak tahu ya, mungkin nggak tahu juga sih, karena sebenarnya kalau misalnya ada beberapa situasi Elliot tuh sebenarnya bisa langsung shoot, tapi dia nggak ngambil kesempatannya tuh. Dia justru ngambil kesempatan ya, ngambil ngasih umpan ke Salah atau ke Henderson atau kemanapun gitu loh. Jadi kalau bagi gue sih Elliot bagus, tapi harus lebih berani lagi untuk attempts ke gawang gitu loh. Bahkan Virgil juga attempts juga kan, ada satu attempt dari Virgil yang on target gitu loh. Matip akhirnya saya sudah cukup lega dengan Matip babak kedua, karena di babak kedua Matip tidak terlalu banyak melakukan kesalahan, hampir 100% perfect seluruh penjagaannya terhadap Lukaku. Virgil pun juga. Memang Lukaku tidak terlalu bisa bicara banyak babak kedua, karena gue ngerti kenapa Chelsea se-defense itu, karena apa ya, di babak pertama Chelsea defense, tapi defense-nya tuh nggak se ketat di babak kedua gitu loh. Chelsea defense babak pertama memang, tapi defense Chelsea babak kedua tuh lebih diketatin lagi gitu. Jadi mereka benar-benar mengandalkan counter attack aja gitu udah gitu loh. Jadi Thiago juga sebenarnya apa ya, berimpact. Kalau menurut gue sih Thiago gak ngimpact banget ya babak kedua, walaupun dia main di menit 75 kalau nggak salah ganti Henderson. Gua justru ngira bahwa yang bakal main tuh Naby Keita, karena di preseason dia bagus banget.
Gue kira Naby Keita bakal main, ternyata enggak, dan yang main cuman si praktis pengganti Liverpool itu cuman si Mikas Robertson sama Henderson Thiago, udah itu doang, sama Firmino Jota. Gue nggak tahu batas Premier League musim ini tuh tetap 5 atau 3 sih, gue nggak tahu juga dikit. Oke, udah balik ke 3. Intinya sih sebenarnya gue pengen kasih selamat ke fans Chelsea dan juga Chelsea untuk hasil seri. Gue bener-bener apa ya, bener-bener menonton suatu tayangan yang bener-bener berkualitas banget dari kedua tim. Bermain terbuka di babak pertama dan babak kedua, ya Liverpool berusaha menyerang attempts berkali-kali tapi tetap aja nggak bisa tembus. Eduardo Mendy tampil bener-bener gila-gilaan. Habis itu siapa namanya, Christensen, Rudiger terutama, berapa kali sulit untuk ditembus Rudiger tentunya, dan Thiago Silva dan Azpilicueta juga bagus banget. Sama Salah berapa kali, gimana ya, berapa kali Salah punya peluang memang, tapi peluangnya itu gimana ya, peluang paling emas menurut gue itu ya di saat Salah peluang terakhirnya itu yang dia menang pakai kanan shooting tapi nggak gol. Karena apa ya, itulah kenapa gue lebih suka dengan gaya main Mane daripada Salah, karena Mane itu kaki kiri dan kanannya itu hampir sama gitu loh, sama-sama bagus gitu. Dan Jota satu lagi sebelum gue tutup, Jota itu kalau menurut gue pribadi sering banget, bukan sering sih, kenapa gue nggak terlalu struck sama gaya main Jota. Gue harus akui Jota adalah salah satu pemain dengan insting gol yang cukup baik di Liverpool gitu loh. Satu hal yang mungkin harus dikoreksi lagi sama Klopp mungkin ya, yaitu Jota tuh kadang-kadang suka apa ya, suka kelamaan megang bola gitu loh. Ada di beberapa momen di babak kedua tadi, di satu momen sebenarnya Mane udah nunggu tapi si Jota tuh tetap apa ya, tetap misalnya sini Mane nih, di sini Mane udah nunggu nih di antara defense Chelsea. Nah si Jota harusnya ngoper ke Mane kan, tapi Jota malah lari ke arah Mane gitu loh. Dan apa ya, dan itu sih jadi kayak beberapa kali Jota tuh gue lihat juga, nggak cuma di pertandingan itu doang, gue kayak terlalu apa ya, terlalu lama untuk ngambil keputusan. Itu Jota banget sih itu. Alisson juga tampil bagus, apa namanya, save tendangan Kovacic juga krusial, karena kalau misalnya nggak ke save mungkin bakal kalah gitu loh. Karena gini, apa ya, Chelsea di era Tuchel beda banget gitu loh. Di antara Chelsea di era Lampard, sebelum Lampard, Mauricio Sarri gitu, dan lain-lain, lebih apa ya, pertahanan sih. Gue notice Chelsea tidak terlalu banyak melakukan perubahan di sektor pertahanan. Mereka belum datengin siapa-siapa bahkan, kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu, mungkin kalau di Instagram lagi. Bahkan mereka menjual Kurt Zouma gitu. Tapi dengan komposisi ada si Trevor Chalobah, Thiago Silva, Christensen, Rudiger, Azpilicueta pun bisa main center back. Jadi tidak ada keraguan bahwa memang Chelsea adalah salah satu tim dengan defense yang cukup baik dan susah ditembus sih. Jadi selamat sekali lagi buat Chelsea dan para fansnya. Gue juga di saat babak kedua usai, gue juga kayak cukup kagum. Gue kagum banget dengan apa ya, dengan permainan Chelsea yang sedefense itu, serapi itu, sedisiplin itu. Dan di sisi lain gue juga harus berbangga sama pencapaian Liverpool juga gitu loh. Liverpool memang tidak nyetak gol di babak kedua, attempt saya juga banyak tapi tidak ada gol. Dan menurut gue kalau misalnya Keita dimainin, kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya Keita dimainin atau misalnya
Minamino dimainin, menurut gue bakal ada sedikit perubahan gitu loh, gitu. Jadi kayak ada sedikit gebrakan baru gitu loh, gebrakan yang benar-benar berimpact kalau menurut gue pribadi sih. Jadi itulah, jadi kesimpulannya analisa gue di pertandingan Liverpool lawan Chelsea. Ya ini sebenarnya awalnya gue pengen buat di TikTok, tapi 25 menit tidak mungkin saya buat di TikTok, jadi saya harus up ke YouTube. Dan ya sudah lihat sendiri, karena gue nggak mungkin bikin video YouTube dengan format video berdiri tegak kayak gini. Gue pasti gue miringin gitu loh. Jadi thanks yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ya sampai jumpa di analisa sepak bola gue selanjutnya. Kalau misalnya mau lihat analisa sepak bola gue selanjutnya di pertandingan Liverpool atau apapun itu, bisa langsung ke TikTok gua. Username itu kalau nggak salah Sojull, XOJULL, langsung aja ke sana. Ntar ada di sana ada playlist tentang football, tinggal dipencet aja. Ntar ada ada analisa sepak bola tentang ya yang udah lama gitu. Jadi thanks yang udah nonton ya, thanks banget ya. Such a big game, great game. Dan ya gue benar-benar senang sih bisa nonton pada kali ini sih. Thank you udah nonton ya. Thanks, jangan lupa like, comment, subscribe. On everyone's mind.